Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Fitratus Saadah MAG dan teman-temanku sekalian, perkenalkan nama saya Faiz Fauzan akan memaparkan learning journal tugas mata kuliah peradilan agama. Baiklah, di sini kita mulai dari bab 1, yaitu peradilan agama pra-kemerdekaan. Peradilan agama pra-kemerdekaan pada saat kolonial Belanda menjajah Indonesia, pengadilan agama dibiarkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat. Namun, setelah kekuasaan mereka bertambah kuat, mereka pada tahun 1820 keberadaan pengadilan agama mulai diatur, dan kemudian pada tahun 1882 yang dimuat di salah satu Sarostad-Grade nomor 152 yang berlaku mulai tanggal 01 Agustus 1882 dibentuklah lembaga peradilan agama di Jawa dan di Madura. Dalam sejarah perkembangan personil peradilan agama, sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat, dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan. Untuk selanjutnya, yaitu bab yang ketiga, peradilan agama dalam tata peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pada masing-masing lingkungan itu terdiri atas pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, sedangkan Mahkamah Agung adalah pengadilan agama tertinggi dan merupakan pengadilan tingkat kasasi bagi seluruh pengadilan dalam semua lingkup peradilan. Tingkat kasasi bagi seluruh pengadilan dalam semua lingkup peradilan. Pengadilan dalam lingkup peradilan agama adalah pengadilan negara yang melakukan kekuasaan kehakiman mengenai perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu. Asas-asas umum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 meliputi asas personalitas, keislaman, kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalistis, dan asas aktif memberikan bentuk implikasi dan penerapan asas-asas. Untuk yang bab keempat, yaitu kompetisi relatif peradilan agama. Setiap badan peradilan mempunyai kompetensi masing-masing yang telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga hal ini tidak akan menimbulkan persinggungan kewenangan antar peradilan. Untuk yang bab kelima, yaitu kompetensi absolut peradilan agama. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan tercantum dalam pasal 50 Undang-Undang 2/1999. Untuk bab yang keenam, yaitu Mahkamah Syariah di Aceh. Aceh merupakan salah satu wilayah Indonesia yang paling awal bersentuhan dengan Islam. Perihal awal kedatangan Islam di Nusantara, bersentuhan dengan Islam, perihal awal kedatangan Islam ke Nusantara, para sejarawan biasanya berasumsi bahwa proses ini tidak dapat dipisahkan dari peran wilayah kepulauan ini dalam perdagangan internasional. Pembentukan Mahkamah Syariah di Namru Aceh Darussalam adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sebagai Provinsi Namru Aceh Darussalam telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Jok Kanun Provinsi Namru Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam. Untuk yang ketujuh, yaitu sengketa, penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sengketa dalam kosakata Inggris terdapat
dua istilah, yaitu konflik dan disput. Yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi dapat dibedakan. Kata konflik sudah diterap dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kata disput dapat diterjemahkan dalam kosakata sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Untuk bab selanjutnya yaitu advokat dan kuasa hukum dalam peradilan agama. Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum yang sesuai dengan undang-undang yang ditentukan secara historis. Advokat termasuk salah satu profesi yang ditentukan. Untuk yang bab yang terakhir yaitu kelompok 11 membahas tentang produk hukum peradilan agama. Pengadilan agama memiliki dua produk yang sah, yaitu putusan dan penetapan. Adapun pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Baiklah, terima kasih kepada seluruh teman-teman, khususnya kepada pembimbing mata kuliah peradilan agama yaitu Ibu Fitrotus Saadah MAG yang telah memberikan kami penuh dengan pelajaran, dengan detailnya beliau menjelaskan semua tentang hukum-hukum dan peradilan agama di mata kuliah mata peradilan agama kepada kelas SD 4 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.